Shalom, perkenalkan nama saya John Limawati. Saya sudah berkeluarga dan saat ini saya sementara melayani di Halmahera Selatan. Dalam pelayanan, puji Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Dan saya mau ceritakan pengalaman pribadi yang menurut saya itu luar biasa dan memberikan satu motivasi dalam pelayanan oleh karena Tuhan begitu baik. Nah, saat saya bersama dengan istri melayani di satu tempat dan di sana dibutuhkan seorang bidan. Dan oleh karena istri saya seorang perawat, jadi dimintakan untuk kuliah lagi. Dan kami sempat berdiskusi, kira-kira siapa yang mau kuliah duluan, karena saya juga menginginkan juga untuk kuliah lagi. Nah, saat kami bergumul, berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan satu waktu jawaban doa yang Tuhan berikan dinyatakan. Dan istri katakan, oke lah kita berangkat untuk pergi kuliah. Dan saat kami berangkat kuliah di satu swasta, universitas swasta, dan menurut informasi di tempat ini biaya perkuliahan lumayan, termasuk biayanya agak sedikit mahal. Nah, tapi istri katakan maju saja, tak perlu takut, pasti akan ada cara Tuhan untuk mau menolong. Sementara mau kuliah, istri saya dia bekerja menopang dalam perkuliahan, dan sementara berkuliah saya pun berpikir bagaimana untuk dapat cukupi ini kebutuhan. Salah satu yang digumuli adalah biaya kuliah, dan yang kedua kebutuhan keluarga. Oleh karena kami sudah mempunyai 2 orang anak. Dan inilah pergumulan yang paling berat. Oleh karena bagaimana bisa untuk penuhi sedangkan kondisi ya mau dibilang keluarga juga pas-pasan. Dengan berjalannya waktu, kuliah sambil kerja, cara Tuhan memang terbaik. Dan semasa kuliah memang ada berbagai tantangan. Kita harus butuh biaya untuk fotokopi, biaya juga untuk beli buku, dan biaya-biaya yang lain yang kita pikir termasuk besar juga biaya itu. Ditambah lagi kedua anak kami, mereka harus tinggal bersama dengan orang tua kami. Karena kami mengingat bahwa karena istri juga kerja, kami berdua sama-sama kerja, harus dari tempat tinggal kita harus bangun kurang lebih sekitar setengah empat dan datang ke tempat kerja. Saya juga lanjut juga ke tempat kerja, jadi kita pisah karena berpikir kondisinya seperti ini. Jadi kami sepakat untuk kalau bisa kita bawa saja ke orang tua, karena mengingat kalau seandainya mereka tinggal di rumah sendiri takut kalau terjadi apa-apa. Dengan berjalannya waktu, kami berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan biaya. Yang kami lakukan, selain istri juga kerja, kami mencari pekerjaan sampingan untuk agar supaya kami juga bisa punya uang tambahan. Luar biasa Tuhan itu. Karena cara Tuhan selalu tepat dan cara Tuhan itu yang terbaik.
Dan puji Tuhan, dalam perjalanan kuliah dimulai tahun 2018 dan bisa selesai kuliah 2021. Ya, oleh karena ada beberapa mata kuliah, ada satu mata kuliah yang sudah diambil tapi belum terregis. Jadi semester berikutnya harus ambil tapi tidak masuk kuliah. Jadi hanya ambil saja untuk kelengkapan agar supaya itu bisa dikeluarkan di registrasi. Dengan pertolongan Tuhan, semua biaya kuliah kurang lebih dari 2018 sampai akhir dari 2021, yang walaupun kondisinya tahun 2020 COVID, tapi puji Tuhan, cara Tuhan luar biasa, cara Tuhan luar biasa. Dan pada 2022 kami bisa ditamatkan di satu universitas swasta, dan melihat akan kebaikan Tuhan inilah yang memotivasi dalam pelayanan saya. Dengan kondisi yang bisa dibilang kurang, tapi inilah keyakinan bahwa kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik, pasti Tuhan akan bertindak. Dan ayat yang memotivasi saya selama pelayanan, bahkan mulai kuliah, itu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Inilah yang menjadi satu ayat yang memberikan kekuatan. Karena di dalam menjalani masa kuliah, walaupun awal berpikir sulit untuk dapatkan biaya kuliah, bahkan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, puji Tuhan bisa selesai perkuliahan. Dan puji Tuhan, saat keluar dari universitas swasta ini, kita masih ada debit di dalam. Jadi inilah yang menjadi satu hal yang luar biasa, yang bagaimana bisa merasakan akan kasih Tuhan, bagaimana bisa menikmati itu cara Tuhan, dan cara Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan saya dengan keluarga bersyukur oleh karena cara Tuhan. Saya yakin inilah cara-cara Tuhan yang sulit untuk kita mengerti secara akal sehat. Jadi berkat Tuhan yang saat ini yang kami rasakan adalah selalu ada tangan Tuhan yang menolong. Walaupun ditempatkan di tempat yang bisa dibilang cukup jauh, ditempatkan di tempat yang punya latar belakang berbeda, Tuhan selalu cukupi semua kebutuhan. Dan saya berpikir inilah yang membuat saya merasa bahwa dalam pelayanan selanjutnya pun Tuhan akan tolong. Ada banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan. Ada banyak pertolongan Tuhan yang sulit dimengerti. Tapi saya yakin inilah cara Tuhan. Dan satu hal yang tetap selalu kami lakukan adalah kami selalu berdoa. Berdoa menunggu cara Tuhan. Berdoa menunggu cara Tuhan. Dan tanpa disadari ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam pelayanan. Dan kami bersyukur oleh karena ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Sampai saat ini saya merasa bisalah di dalam mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Walaupun dalam kondisi daerah yang bisa dibilang lumayan mahal dia punya biaya kehidupan. Dan dalam perjalanan ini pun saya berpikir kalau bukan Tuhan,
yang menjawab doa, kalau bukan Tuhan yang bertindak, pasti itu tidak akan terjadi. Dan puji Tuhan, kami keluarga saat ini, istri di tempat pelayanan, dan dia selalu berkomunikasi. Dia sampaikan ternyata Tuhan itu baik, luar biasa baik. Sehingga dari hal-hal yang terjadi, saya pikir kenapa kita harus meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sudah buat yang terbaik di waktu-waktu sebelumnya. Pasti kedepannya juga pun Tuhan akan lakukan yang terbaik juga. Dan ini juga yang menjadi semangat bagi kami, keluarga yang melayani di ladang yang baru. Dan ladang yang baru ini, puji Tuhan, saat ini sudah ada rumah doa yang saat ke sana kami harus mulai dari nol. Perkembangan pekerjaan Tuhan di sana ya luar biasa. Dan itu juga dengan campur tangan Tuhan. Dan saya mensyukuri atas apa yang Tuhan lakukan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan inilah yang selalu membuat saya semangat melayani di ladang yang baru. Dan ini juga yang harapan kami juga, bahwa ke depan ya dengan pertolongan Tuhan, biarlah tempat ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan dapat disampaikan. Terima kasih.